Ada satu hal yang penting dalam kehidupan kita, saudara, untuk kita berhubungan dengan Tuhan kita, yaitu persekutuan pribadi dengan Yesus. Itu penting sekali, bukan doa ya, bukan doa. Mari kita buka Matius 6 ayat yang ke-6. Supaya hidup kita sebagai rekan sekerja Kristus dan sebagai hamba-hamba Tuhan, kita tuh menemukan kebenaran yang sangat luar biasa. Saya mendahului sebelum kita baca ayat ini dengan pelajaran saya pernah belajar dari pendeta Dr. Yusuf Bijaksana, Yusuf PS, dengar di Surabaya. Hamba Tuhan berkata begini, untuk menilai yang paling gampang hidup kita sebagai hamba Tuhan, itu tanya dan lihat anak-anak hamba Tuhan itu. Artinya begini, kalau anak-anak hamba Tuhan itu begitu antusias, begitu semangat kalau mendengar bapaknya mau khotbah dan mau mendengarkan, berarti hamba Tuhan itu benar. Tapi kalau anak-anak hamba Tuhan ketika mau dengar bapaknya khotbah malas-malas, pasti ada satu di antara dua atau dua-duanya. Satu, bapaknya khotbahnya sama terus anaknya sudah hafal. Enggak ada hal yang baru sehingga anak itu hafal. Yang kedua, pasti kelakuan bapaknya di mimbar dan di rumah itu beda. Saya setuju prinsip itu dan saya pegang. Maka itu kenapa kalau saya khotbah saya mesti bawa alat rekam. Istri saya mau dengarkan, anak-anak kami yang lain mau dengar. Karena pasti ada hal baru. Nah di samping itu juga setelah itu akhirnya ada anak saya lulusan Amerika, dia buka studio rekaman, ini semua direkam. Nanti kami akan bagi rekaman CD khotbah kepada bapak-bapak hamba-hamba Tuhan itu. Nah, supaya jemaat tidak jenuh mendengar kita khotbah. Jangan sampai begini ya, pendapat orang. Saya tuh heran. Kalau di rumah itu cari ngantuk susah sekali. Kalau di gereja gampang ya. Celaka sekali kalau ada orang ngomong seperti itu. Berarti khotbah kita bukan hal yang baru. Nah, bagaimana supaya panggilan dan pilihan Tuhan atas hidup kita itu jadi sempurna? Kita menemukan hal-hal baru dalam hidup ini. Ini rahasia. Matius 6 ayat yang ke-6. Tolong dibaca. Tapi engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersebut. Stop sampai situ saja. Siapa yang bicara ini? Tuhan Yesus sendiri. Pertanyaan saya, apakah semua kita kalau berdoa pasti masuk kamar dan kunci pintu? Enggak. Kita di terminal bisa berdoa, di pelabuhan bisa berdoa, di warung bisa berdoa, di airport bisa berdoa. Salah dong. Karena Yesus minta, baca baik-baik. Tetapi jika engkau berdoa, suruh kemana? Ayo suruh kemana? Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan seterusnya. Nah, saya bingung dengan ayat ini. Bingung saya ada dua. Satu, kenapa dia nggak salahkan saya kalau saya doa di tempat-tempat terbuka atau tempat umum? Yang kedua, apa maksudnya? Sampai suatu hari sudah ada firman yang mengajarkan saya begini. Kita buka 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-16 dan 17. 1 Korintus pasal 6 ayat 16 dan 17. Ada satu kalimat atau satu kata yang dipakai unik oleh Rasul Paulus. Sudah ayat 16, 1 Korintus 6. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan diri, nah kata ini dipakai oleh Paulus, mengikatkan diri pada percabulan. Nah, saudara harus tahu kenapa saya nggak baca kata perempuan. Sebab 20 tahun terakhir ini makin gila dunia ini. Pelacur laki mulai banyak. Loh, betul tidak? Di kota-kota mahasiswa, saudara, aduh saya sedih sekali. Demi cari uang untuk sekolah, ada berapa mahasiswa jadi pelacur? Banyak istri-istri pejabat kesepian, cari anak-anak muda. Aduh gila betul. Ngeri sekali. Di Jakarta gila juga. Maka itu ayat 16 ya, saya nggak baca perempuan cabul. Hari pokoknya pelacuran. Oke, dengarkan ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada percabulan menjadi satu tubuh dengan dia, sebab demikianlah kata nas, keduanya akan menjadi satu daging. Nah saya tanya, apa kata lain mengikatkan dirinya?
Bukan. Untuk ayat ini bukan ketergantungan. Untuk ayat ini mengikatkan diri itu hubungan seks. Betul tidak? Ini kan masalah seks ini bukan? Ini perzinahan. Ayat 17. Tetapi siapa yang baca. Nah, stop. Menjadi satu roh dengan dia. Ini ayat dahsyat sekali. Kalau mengikatkan diri pada manusia, itu ditulis bersetubuh, menjadi satu tubuh. Ternyata kalau roh kita teruskan melakukan apa ini? Hubungan suami istri dengan Tuhan. Kita berseroh, bukan bersetubuh. Pelan-pelan ya. Ngerti nggak maksud saya? Gabungkan ini. Nah, ayat ini yang menolong saya untuk mengerti Matius 6 ayat 6. Ya, ini ilustrasinya. Kalau ada dua orang laki perempuan di kamar pakai kunci pintu, itu pasti suami istri. Jawab iya atau tidak? Nah, bukankah Alkitab mengajar hubungan gereja dengan Yesus hubungan apa dengan apa? Mempelai laki-laki dan kita mempelai perempuan. Maka itu kalau ada dua orang laki perempuan di kamar, bukan suami istri pakai kunci pintu, bakar kamar itu. Loh, betul tidak? Bakar aja kamar itu. Karena bukan suami istri dalam kamar, kunci pintu ngapain? Lo ngerti gak maksud saya bilang ini? Kok sudah diam saja? Ya jawab gitu loh. Oh gak ngerti. Lalu kesimpulannya, apa kata berdoa bagi Tuhan Yesus di Matius 6 ayat 6? Masuk kamar kunci pintu. Loh susah banget. Hubungan intim. Hubungan kepala dengan tubuhnya di dunia ini. Nah, ini yang gereja nggak pernah tahu. Maka itu doa itu bukan yang dilihat orang. Doa juga bukan yang didengar orang. Doa itu bukan intim. Jadi doa makan, doa pergi, doa di rumah sakit, itu sebetulnya bukan termasuk doa. Tapi doa sesungguhnya adalah cuma kita dengan Yesus. Nggak boleh ada yang lain. Injil Lukas 1. Jadi kita sebagai hamba-hamba Tuhan harus bisa punya hubungan intim dengan Tuhan Yesus seperti hubungan suami istri di kamar yang tertutup. Ayat 34. Lukas 1:34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Terjadi apa? Dia tanya apa ini? Kamu hamil bukan? Nah, ini yang hebat sekali. Maria itu ketaatannya luar biasa. Waktu dia menanyakan ini kepada Gabriel, ini bukan protes, tapi justru siap untuk menerima itu. Gila, ingat zaman itu hukumnya mati, betul enggak? Jadi berarti dia siap mati nih. Gadis lagi belum menikah. Bagaimana hal itu bisa terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu, Roh Kudus jamah kami untuk kami mengerti ini dengan gampang sekali. Sehingga orang yang kami pimpin, kami layani pun akan mengerti dalam nama Yesus. Oke, pelan-pelan. Maria tanya tentang apa? Bagaimana dia bisa hamil? Oke, dengar baik-baik. Saya ulangi lagi. Maria tanya tentang apa? Bagaimana dia bisa hamil? Apa jawab malaikat? Jawab malaikat itu kepadanya. Ayo, ya baca. Roh Kudus akan Akan turun turun dan kuasa Tuhan yang maha tinggi akan menunggu kau. Stop sampai situ dulu. Seorang hamba Tuhan, seorang almarhum Bapak Pendeta Stefanus Damaris, ketika dia mengajar, dia menggunakan kata ini. Dan kuasa Tuhan yang maha tinggi akan meniduri engkau. Saya kaget pertama dengar itu. Tapi ternyata betul bukan? Kan Maria tanya, bagaimana aku bisa hamil? Suami aja gak punya, apalagi kawin. Roh Kudus akan turun atasmu. Maaf, kalau saya pakai bahasa vulgar, seorang wanita hamil, maaf ya jangan marah saya ngomongin, itu perlu benih, perlu sperma bukan? Nah kalau Gabriel menjawab Roh Kudus, berarti siapa yang menghamili Maria? Roh Kudus. Bagaimana bisa hamil? Ya masuk kamar tadi dong. Enggak, amin. Loh kenapa bingung saya? Oh pura-pura bingung lagi. Loh betul enggak? Bagaimana bisa hamil? Bagaimana bisa dibuahi? Ya masuk kamar, jangan di jalan sana.
Maaf. Oke, tinggalkan. Yakobus pasal 4 ayat 5. Oh, ini dahsyat sekali, saudara. Bertahun-tahun saya tuh pusing dengan ayat ini, saudara. Gak pernah ngerti. Markus, apa hasil rapat dari camat tadi? Katanya rapat dengan camat tadi, apa hasilnya? Dapat hibah tanah atau dapat apa? Enggak tanya. Udah? Yakobus 4 ayat 5. Bertahun-tahun saya tuh pusing dengan ayat ini, saudara. Sampai hari ini saya tuh punya empat macam buku tafsir Alkitab. Ya, saya punya baca, saya sering baca, tapi nggak ketemu jawabannya. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, siapa? Roh yang diapakan? Ditempatkan Tuhan di dalam diri kita, itu diingininya dengan cemburu. Saya bingung, ini ayat apa ini? Jangan kamu kira tanpa alasan kitab suci. Ini kan sebuah teguran, bukan? Jangan anggap enteng kamu. Roh yang ditempatkan Tuhan dalam diri kita, itu diingininya dengan cemburuan. Pusing, saya nggak ngerti. Nah, sampai suatu saat, apa yang saya terangkan awal tadi muncul. Maria itu hamil karena Roh Kudus. Kata cemburu itu kan boleh cuma dipakai untuk suami istri, bukan? Betul tidak? Awas cemburu pada tetangga, urusannya apa? Nah, kalau Papa di surga cemburu kepada gerejanya, sehingga dia berfirman, jangan ngawur kamu, jangan kamu kira tanpa alasan. Kitab suci berkata, roh yang dia tempatkan dalam dirimu itu diingini dengan kecemburuan. Oke, saya pakai bahasa suami istri. Berapa banyak rumah tangga bermasalah, khususnya orang Batak, orang Tionghoa. Sudah menikah sekian lama, ini mantu perempuan gak punya anak. Masalah bukan buat orang Batak, orang Tionghoa itu. Nah, itu masalah. Nah, artinya roh itu tadi apa? Benih. Betul tidak? Bagaimana aku bisa hamil? Aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu dan dia akan meniduri engkau, maka engkau hamil, Maria. Ketika surga memberi rohnya kepada gereja, itulah benih untuk keselamatan orang-orang di luar. Tetapi kita lebih banyak mandul, saudara. Tidak melahirkan keturunan Yesus untuk diselamatkan. Ngerti enggak? Dia cemburu. Aku tempatkan rohku, benihku, spermaku dalam hidupmu, gereja. Mana anak itu? Ngerti enggak, saudara? Ini rahasia besar. Maka itu kalau gereja misinya mandul, karena kita tidak pernah masuk kamar bersama Yesus. Hubungan kita, hubungan formalitas dan hubungan peraturan, legalistik dan hubungan suami istri. Inilah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Keintiman kita dengan Dia. 1 Korintus 1 ayat 9. Panggilan tertinggi bukan panggilan jadi hamba Tuhan, bukan panggilan jadi misionaris, bukan panggilan jadi ini jadi itu, tidak. Panggilan tertinggi itu panggilan untuk bersekutu dengan Yesus Kristus, Tuhan anaknya. Yang memanggil kita adalah Tuhan yang setia. Amin. 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. Apa itu bersekutu? Tadi mengikatkan diri. Itulah hubungan intim. Nah, kembali ke hamba Tuhan saya sebut namanya Pak Stefanus Damaris. Dia itu menerjemahkan bersekutu itu indah dan sangat masuk akal. Bersekutu itu artinya satu kutu, seakan satu. Loh, ya atau tidak? Nah, kalau dua kepala bisa satu kutu, itu karena kepalanya nempel terus, kutunya pindah-pindah. Dia bilang bangsa begitu. Ngerti nggak terjemahan itu? Nah, siapa yang dua kepala bisa bersatu? Kalau bukan suami istri. Kata bersekutu, Tuhan yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya. Maaf, pelayanan kita tanpa pernah sering masuk ke kamar yang terkunci tadi, pasti akan membosankan yang kita layani. Tidak ada hal baru. Ayo kita mulai berubah hari. Jadi bukan cuma doa pagi, doa malam, tidak. Ini doa khusus, saudara, menyendiri dengan mempelai laki-laki surgawi kita, supaya rohnya membuahi kita, maka lahirlah keselamatan anak-anak rohani. Katakan amin. Itu dahsyat sekali.
Ini kalau lihat wajah masih wajah bingung. Saya teruskan. Lukas 11 ayat 1. Maaf ya, jangan tersinggung. Ya, jadi ini juga penting karena saya seorang pendidik, saudara. Jadi kalau saya tuh ngajar di depan kelas, ngajar siapa saja, 5 menit pertama itu penting. Kalau kita ngomong 5 menit pertama yang dengar kita mereka kresek, terus mulai noleh begitu, mulai gelisah, berarti kita salah bahannya. 5 menit pertama, pendeta juga gitu. Kalau khotbah 5 menit pertama gelisah, cepat alihkan pelajarannya. Jemaat nggak butuh itu. Kalau 5 menit pertama kena, lanjutannya itu gampang. Nah, dari wajah saudara saya tahu merasa penuh pertanyaan. Oke, saya lanjut. Lukas 11 ayat 1. Pada suatu kali Yesus sedang apa? Berdoa. Stop dulu. Kalau ada kata pada suatu kali, itu rutin, tetap, atau sewaktu-waktu. Nah, agama tidak boleh begini. Semua agama di dunia itu kalau sembahyang tepat waktu. Bahkan hampir semua agama detiknya pun dihitung. Saya itu pusing kalau lihat mereka. Anda tahu nggak? Nggak cuma jamnya, nggak cuma menitnya, detiknya, ya atau tidak? Ya toh. Saya tuh bingung. Apa kalau ketelatan 1 detik Tuhannya sudah pergi? Atau bagaimana maksudnya? Kalau Yesus tidak. Pada suatu kali Ia sedang berdoa di salah satu tempat. Nah, ini pemuritan tadi. Agama doanya harus di tempat ibadah mereka. Betul? Tidak boleh satu tempat. Nah, ini cara baik. Kalau saudara didatangi saksi Yehova, saksi Yehova KO kalau kita ajak sembahyang, nggak akan mau. Pernah datangi saksi Yehova tidak? Saksi Yehova kalau berdoa harus di balai kerajaannya, nggak boleh di sembarang tempat. Nah, ini kan aneh Tuhan Yesus ini. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Terus ketika ia apa? Berhenti berdoa. Terjadi apa? Berkatalah seorang murid-muridnya. Permintaannya apa? Tuhan? Seperti? Oke. Pelan-pelan ya. Saudara, saya minta jujur. Membaca kalimat seperti ini, saya beri pertanyaan. Berarti sebelum kejadian ini, mereka pernah lihat Yesus berdoa atau tidak? Gak usah ragu-ragu, salah pun gak ada yang dihukum kok di sini. Belum pernah. Jadi mereka syok. Hah? Guru kita berdoa juga. Kenapa gak pernah ngajarin kita? Ini rahasia besar. Belum pernah berdoa. Tapi pertanyaannya, masa? Walaupun kita gak pernah tahu loh. Dari awal itu Lukas 6 ditulis Yesus mulai milih murid-murid itu Lukas 6. Sampai Lukas 11 kita gak tahu berapa bulan, berapa tahun. Masa sekian waktu dia jadi guru nggak pernah berdoa? Jawabannya apa? Nggak mungkin. Markus 1:35 menulis pagi-pagi dia berdoa. Nah, ini rahasianya. Ini pertama kali Yesus berdoa secara agama Yahudi yang pakai talit. Baru murid-murid lihat. Ternyata selama itu Yesus bersekutu dengan Bapaknya, bukan berdoa. Kalau saudara ngerti bahasa Ibrani, bahasa Yunani kan kaget. Bongkar Alkitab, maka kata aslinya doa sembahyang itu tidak ada. Di perjanjian lama bahasa Ibrani menggunakan kata proskuneo. Itulah doa, mengusap wajah Tuhan. Lebih mengagetkan lagi, saudara tidak akan pernah menemukan ayat maka Musa berdoa, Paulus berdoa, Abraham berdoa, Daud berdoa. Tidak ada. Aneh bukan? Yang ada apa? Ayo kita buktikan dulu. Kita buka Kejadian 18. Jadi nggak ada kata berdoa itu, nggak ada. Persekutu yang ada. Mereka proskuneo. Maka itu doa itu bukan doa agamawi, saudara. Kejadian 18 ayat 1. Ya, silakan. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Siapa yang hadir menemui Abraham? Tuhan sendiri. Yahweh yang hadir. Situasi Abraham sedang doa puasa, menyembah atau ngapain? Ayo, situasinya Abraham sedang apa? Keadaannya Abraham sedang apa? Duduk. Di mana? Di kemahnya. Jamnya hari panas terik. Oke, saya pernah jadi guru sekolah minggu. Cukup lama, hampir 13 tahun. Nah, saya percaya anak-anak
Jujur anak-anak. Aneh saudara, di semua kelas yang saya ajar, umur berapa saja, saya tuh buat pertanyaan. Anak-anak, menurut kalian Opa Abraham itu gemuk atau kurus? Saya tahu jawaban mereka, gemuk semuanya. Saya nggak tahu kenapa anak-anak bisa mikir Opa Abraham itu gemuk. Aneh. Nah, sekarang simpulkan. Orang gemuk kepanasan, duduk di pintu kemah, kira-kira ngapain? Lah ya jawab, kira-kira ngapain dia? Nah, kipas-kipas. Nah, bisa membayangkan posisi duduknya orang gemuk kepanasan? Coba bayangkan sebentar. Boleh nggak saya pakai nalar anak-anak ini, Ustaz? Duduknya pasti santai dong. Dan saya percaya pasti Opa itu nggak pakai baju. Karena kepanasan. Yang luar biasa, Yahweh hadir. Tidak dalam suasana menyembah, doa puasa, atau pakai alat musik. Tidak. Dan ingat kisah ini. Hadirnya Tuhan penting atau sederhana atau biasa saja? Penting. Ada dua berita yang dibawa. Satu tentang Ishak yang lahir tahun depan. Dan dua tentang Sodom Gomora. Nggak main-main. Jadi doa itu bukan agamawi, saudara. Pakai jam, pakai tata cara, pakai aturan, pakai kata-kata dihafal. Tidak. Berdoa itu bersekutu. Dan ini contohnya. Terus baca nanti sampai diskusinya Tuhan dengan Abraham. Oke, saya beri pertanyaan gini kepada saudara. Seharusnya menurut kebenaran, saudara-saudara kita di perjanjian lama atau kita di perjanjian baru yang lebih gampang jumpa Tuhan? Seharusnya. Di lama atau di baru? Baru. Kenapa? Karena Yesus sudah buka jalan toh. Ketika dia mati, tirai yang menghalangi Tuhan ketemu manusia dan manusia jumpa Tuhan pecah, terbelah dua. Tapi faktanya, yang di perjanjian lama atau perjanjian baru yang lebih gampang mendengar suara Tuhan? Lama. Saya sampai hari ini bisa iri kalau membaca kitab nabi-nabi, mulai dari Yesaya sampai Maleakhi. Irinya di mana? Dikit-dikit Tuhan berfirman, dikit-dikit Tuhan berfirman. Lah kita ini sudah doa puasa, doa malam, doa pagi, budek semuanya. Kenapa Tuhan ngomong-ngomong ini? Maaf jangan marah ya. Ini salah siapa ini sebetulnya? Apa Tuhannya beda? Nah, kalau Tuhan nggak beda, kenapa? Nah, ini rahasianya. Ternyata selama ini kita baru berdoa, belum bersekutu. Ini kesalahan. Keluaran 33 ayat 16. Keluaran 33 ayat 16. Kalau kita lihat situasi Musa pada waktu itu, Musa itu sedang apa dengan Tuhan? Bahasa agama. Ayat 15. Bahasa agama Musa sedang apa? Nah itu sedang apa? Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, Musa sedang berdoa atau tidak ini? Saya tanya kok dalam bahasa agama ini kan sedang doa bukan? Kan dia lagi ngomong-ngomong dengan Tuhan. Tapi lihat kalimat pertama. Musa apa? Berkata, bukan berdoa. Itu hebat sekali. Berkata. Saudara cari semua saudara kita. Nggak ada kata berdoalah Yusuf, berdoalah Daud. Ngomong, diskusi. Ternyata kata doa atau sembahyang itu membelenggu kita dalam sebuah kondisi yang membuat kita makin jauh hubungan dengan Tuhan. 2 Samuel 5 ayat 17. Ada banyak saudara, banyak. Saya nggak bisa jelaskan semuanya. 2 Samuel 5 ayat 17. Daud sedang apa? Ketika didengar oleh orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Ketika Daud mendengar itu, lalu Daud pergi kemana? Ke kubu, ke pertahanan. Terus ayat 18. Ya, ayat 18. Ketika orang Filistin itu datang dan mau mencari lembah Refaim, ada masalah bukan? Karena baru diurapi jadi raja, musuh datang, masalah jadi. Nah, ayat 19, Daud berdoa atau tidak? Berdoa. Tapi enggak ditulis berdoa, bertanya. Akrab sekali. Bertanyalah Daud kepada Yahweh. Begini-begini pertanyaannya, maka masih ayat yang ke-19, Yahweh bagaimana terhadap Daud? Menjawab. Nah, saya tanya lagi.
Percayakah saudara, Tuhan kita di perjanjian lama itu berubah lebih akrab setelah ada di perjanjian baru? Jawab ya atau tidak. Karena ada Yesus, bukan? Loh, betul nggak Pak? Dia lebih murah hati. Ingat perjanjian lama? Wih, kejam sekali dia. Ingat anak-anak Harun bawa api salah masuk, mati langsung. Ingat Usa dan Ahyo, pegawai Daud, tabut itu oleng dia jamah, mati langsung. Wih, kejam. Tapi toh dia begitu dekat. Kalau ditanya bisa menjawab langsung. Maaf, berapa kali kita lagi bergumul untuk kehendak Tuhan, kita puasa 3 hari, nggak dijawab-jawab juga. Bukan dia nggak mau menjawab, kita salah berdoa. Ini langsung musuh terjadi, musuh kalah. Lanjut ayat 22. Ketika orang Filistin itu maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, saudara, tidak dijelaskan dari yang pertama, serangan pertama Filistin sampai ke kedua, itu jaraknya berapa saat. Itu nggak dijelaskan. Tapi saya minta begini, saudara jawab jujur. Masalahnya bentuknya sama tidak? Sama bukan? Yaitu orang Filistin. Nah, logikanya sebagai manusia biasa, kalau kita punya masalah yang sama dan pertama sudah menang dengan cara itu, begitu datang masalah kedua, kita buat apa biasanya? Wajarnya kita buat apa? Sama saja cara nyerangnya. Tapi dia tidak. Lihat itu. Maka bertanyalah Daud kepada Yahweh. Maksudnya maju atau tidak? Kira-kira kalau Daud kumpul kepala-kepala negara di zaman sekarang, lalu dia memberi cerita, suatu hari negaraku diserang oleh musuh. Pas aku bertanya kepada Tuhan, dia ditertawakan enggak? Ini raja apaan ini? Umumnya kalau kepala negara kacau, ya rapat dong. Panggil para penasehat, betul? Buat koordinasi. Tapi Daud tidak. Inilah bukti bahwa dia bersekutu, tidak berdoa. Ini yang luar biasa. Maka itu biarlah mulai hari ini dalam kehidupan kita semua sebagai anak-anak Tuhan, kita menggunakan persekutuan itu yang akrab dengan Dia dalam segala hal. Kisah Rasul 27. Ini contoh Rasul Paulus dalam hidupnya. Kisah Rasul 27. Mulai ayat yang pertama. Kisah 27 mulai ayat yang pertama. Apa judulnya? Nah, jangan bilang dia turis ya, awas ke Italia. Bukan. Sebagai apa dia? Dia berlayar ke Roma sebagai apa? Tawanan. Lihat di atas kapal itu, setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, wah enak sekali ke Italia jalan-jalan. Bukan. Maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Berarti di atas kapal itu ada 2 pemimpin. Satu nakoda kapal itu sendiri, betul? Yang kedua adalah Julius, jenderal, karena membawa tahanan politik. Ini kan tahanan politik Paulus. Oke? Terus lalu masalah terjadi, saudara. Ya, masalah terjadi. Ya, lanjutkan lagi sampai ayat yang bentar. Ayat berapa ya ketika masalah mulai terjadi itu? Yang dikatakan Paulus kan sudah menasihati, jangan berangkat. Tunggu dulu. Tapi mereka ngotot. Ada ayat berapa itu? Tolong saya. Ayat 9. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau. Dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka. Masalah besar belum terjadi. Kalau ada kalimat, maka Paulus memperingatkan mereka. Berarti yang jadi komandan siapa sekarang? Nah, mana itu nakoda? Mana itu Julius? Teler sudah, karena mabuk. Paulus yang mengambil alih di situ. Terus ayat 11, pajar. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada kepada, ya wajar bukan? Ini kan narapidana. Ngapain narapidana menasihati kami? Siapa kamu? Pajar. Oke. Terus ayat 13. Nah ini loh, dunia itu seringkali menipu. Terjadi apa ayat 13 ya saudara? Angin sepoi-sepoi. Enak bukan? Mana ada badai? Ya silakan. Mana ada badai?
Angin sepoi-sepoi begini kok. Ya, mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Maka mereka membongkar seterusnya, nggak usah. Tetapi tidak berapa waktu lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya baru berapa saat habis semuanya mereka, saudara. Takut, saya nggak usah baca. Ayat 18, karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Jadi barang-barang kapal dibuang, termasuk makan itu pasti. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal. Alat navigasi dibuangin juga karena berat dengan tangan mereka sendiri. Berarti kapal itu sudah nggak tahu mau kemana. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, Paulus ngapain? Berdirilah di tengah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari pulau Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku ngapain? Nah, saudara, ini yang saya mau katakan. Kalau kita jadi ketua RT, kita punya suara untuk menasihati tetangga-tetangga. Katakan amin. Nah, sejak saat itu kendali kapal dan pimpinan narapidana berubah ke siapa? Ke Paulus. Padahal dia kan narapidana, berubah ke Paulus. Ini sungguh luar biasa. Terus aku menasihatkan kamu sekarang ini juga, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Nah, inilah ketika pemerintah tidak mampu mensejahterakan rakyatnya. Saya ulangi, ketika pemerintah tidak mampu mensejahterakan rakyatnya, maka siapa harus ambil alih? Gereja. Kita berdiri menjadi penasihat di antara mereka itu, supaya bangsa ini tahu arahnya kemana. Katakan amin. Beri keyakinan buat bangsa ini. Tapi ada persyaratannya. Apa dasar Paulus berdiri menasihati bahkan dengan meyakinkan? Nah, ini yang penting. Lihat ayat 23. Kenapa dia berkata, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Dari mana dia ngomong itu? Ayo baca sama-sama. Ayat 23, 1, 2, 3. Karena tadi malam seorang malaikat dari Tuhan, yaitu dari Tuhan yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisi. Kalau kita pakai bahasa agama, berarti Paulus sedang berdoa. Loh iya toh, kalau enggak kan mungkin. Nah, karena kalau tidak berdoa, maka ditulis tadi malam aku bermimpi. Berarti dia tidur. Ngerti gak cara belajar Alkitab itu? Dia gak bermimpi, dia lihat penglihatan. Berarti dia sedang bersekutu dengan Tuhannya. Melihat ini bagaimana kondisi seperti ini. Nah, disinilah para pemimpin, para hamba Tuhan punya kewajiban menenangkan masa yang rusuh, yang ricuh, yang kacau dengan pernyataan Tuhan dalam hidup kita. Paulus di tengah badai seperti itu bersekutu dengan Roh Kudus dan dengan Tuhan Yesus. Maka itu dia mendapat pewahyuan ini. Semuanya selamat. Karena tadi malam seorang malaikat dari Tuhan, yaitu dari Tuhan yang kusembah, dan ia berkata, ayat 24, ia berfirman, begini. Saya nggak usah baca. Tapi saya kagum pada ayat ini, sudah. Kalimat ini. Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Tuhan, maka berapa orang? Semua orang. Di mana? Ayo baca. Semua orang di mana? Dia yang ada bersama-sama dengan kau di atas kapal ini akan selamat. Karena siapa? Nah, dalam nama Yesus terjadilah dalam hidup kita. Jadi dimanapun gereja berada, kalau saya berkata gereja bukan organisasi ya, tapi pribadi. Sebab dimanapun gereja berada, maka semua orang di sekitar orang gereja itu harus diselamatkan. Kok nggak amin lagi? Ini dahsyat sekali. Karena engkau. Nah, menarik sekali. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara.
Karena aku percaya kepada Tuhan bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Maka itu sebagai pengkhotbah pemberita firman harus punya keyakinan. Ini Paulus nekat. Kondisi sudah sangat parah. Semua muatan kapal, alat kapal sudah dibuang. Bilang mau selamat, selamat bagaimana? Terus nggak main-main lagi saudara. 27, berapa malam mereka kena ombak? Baca Bapak. 27, berapa malam? Nah, malam yang ke-14. Saya sering naik kapal untuk pelayanan. Jangan bilang 14 malam kena ombak. Mati kali sudah itu. Ada yang pernah naik kapal di sini? 6 jam aja ombak begitu sudah. Maaf ya, muntah kuning kita ini sudah. Aduh, ini 14 malam sudah. Dikatakan malam ke-14 sudah tiba. Dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Jadi Ulysses sudah teler, nakoda teler. Tinggal Paulus yang kuat. Karena konsep firman. Semua akan terjadi. Tuhan melakukannya sesuai dikatakannya kepadaku. Hai hamba-hamba Tuhan. Beranikah saudara memegang otoritas ini di semua kekacauan di tempat kita melayani? Yakin kan? Saya tidak tahu kalau saudara lihat khususnya 1 Desember ancam. Saya itu dapat berita dari Amerika, dari Australia, dari Jerman. Teman-teman itu, cepat kamu keluar, jangan di situ. Ini ngurus semua beritanya pasti saudara tahu. Kasus penembakan saya bilang tidak. Saya berkata, Tuhan tidak menyuruh kami untuk tinggalkan tempat ini. Maka itu penting. Jadi mereka tenang saudara, jangan takut saya bilang. Jadi semua tim kami tergantung kami. Karena mereka lihat kami masih di situ. Yang lain pada ngungsi. Berapa orang pendatang jual rumahnya murah-murah karena takut. Karena ancaman seperti itu. Waktu tsunami Jepang Maret tahun yang lalu. Sama. Beritanya menakutkan bukan? Apalagi Papua akan kena, Manado. Saya bilang pada mereka, lihat peta baik-baik. Kalau tsunami itu dari Jepang itu melewati banyak negara dulu. Gak akan sampai. Tapi namanya orang saudara. Negeri jadi sepi. Orang lari semuanya ke gunung. Saya dengan istri saya, dengan tim saya keliling kota. Bahkan kami itu makan ikan bakar di pinggir laut lagi. Ada yang telepon, jangan takut. Nggak usah, kan ada jamnya. Itu waktu itu WIT jam 9 sekian menit. Saya ajak mereka, ayo kita ke pantai lihat laut ini tenang. Sampai jam 11 nggak ada apa-apa. Seorang pemimpin yang punya firman dari Tuhan kan buat orang itu jadi tenang dalam hidup. Amin. Disitulah gereja itu berperan. Nggak usah takut. Jumlahnya ini yang kita harus tahu. Ayat berapa yang ada kata jumlah orang di situ ya? Bentar. 37. Nah, ayo kita lihat. Ini cara menghitung kuota. Tahu kata kuota ya? Tadi semua orang selamat gara-gara siapa? Paulus. Nah, berarti kalau kita pakai angka, satu orang bisa menyelamatkan berapa? Coba baca 37. Jumlah kami semua berapa? 276 jiwa. Dikurangi 1 Paulus, jadi satu orang menyelamatkan berapa orang? 275. Nah, ini angka yang saya pakai. Berapa jumlah anggota warga di kampung, desa, kota saudara tinggal? Dikalikan dengan kita yang benar, berapa orang? Itu yang dihitung juga oleh Tuhan. Ketika lihat Sodom dan Gomora. Ketika Abraham nawar, bagaimana kalau ada berapa puluh orang benar pertama kali? 50. Tapi opa satu ini hebat juga. Dia mikir-mikir gini, rasanya kurang dari 50. Karena kenal kemenakan itu duniawi betul, gak pernah nginjil dari situ. Tuhan kalau kurang dari 4, dari 50 bagaimana? 40. Tuhan bilang, itu pun gak aku hancurkan. Tapi opa ini mikir lagi. Kemenakan gue itu aduh. Kok 30 bagaimana? 20 bagaimana? 10 bagaimana? Ternyata kuota tidak terpenuhi. Tapi yang menarik, kita lihat Kejadian 19. Yang menarik saudara, ada satu kota kecil namanya Soar. Masih ingat kisah itu? Inilah cara kita belajar firman Tuhan. Kota itu kecil. Maaf. Ayat yang mulai 18. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian Tuanku. Ini ngomong pada malaikat. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu. Dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu sehingga matilah aku.
Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil. Izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara. Saya tanya kepada saudara. Jadi sebetulnya Soar ini termasuk wilayah hukuman atau tidak? Nggak usah ragu-ragu. Termasuk atau tidak? Termasuk. Nah, 4 orang. Lot, istrinya dan 2 orang anak. Kalau istilah saya, mereka itu setengah benar, saudara. Betul nggak? Kenapa saya berani berkata mereka setengah benar? Hidupnya nggak sungguh-sungguh, duniawi betul. Bayangkan ketika penduduk kota itu mau pakai 2 malaikat itu, Lot bilang pakai aja anakku. Kurang ajar betul. Bayangkan yang setengah benar saja bisa menyelamatkan satu kota kecil. Masa yang benar nggak bisa menyelamatkan? Ngerti konsep ini, saudara? Nah, ini yang saya nggak tahu. Berapa jumlah penduduk kota Soar pada waktu itu? Tapi dikatakan begini, saut malaikat itu kepadanya. Ayat 21. Baiklah, dalam hal ini pun permintaan akan kuterima dengan baik. Yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikkan. Sebuah wilayah yang harusnya dihukum karena kejahatan. Tapi ada orang yang setengah benar saja bisa menyelamatkan kota. Tapi kalau pakai hitungan Yunus itu lebih besar. Niniwe penduduknya 120.000. Selamat gara-gara satu orang namanya Yunus. Nah, ayo kita gabungkan. Jadi dimanapun kita berada, kita pasti bisa apa? Menyelamatkan orang-orang itu. Asal hubungan kita dengan Yesus itu hubungan yang manis dan luar biasa. Yang akrab, yang intim. Jelas? Mau punya dampak, mau punya pengaruh dalam hidup panggilan kita di hadapan Tuhan? Ayo. Bagaimana kita bisa menguasai hidup ini dikuasai oleh firman, dan hidup ini ditaklukkan oleh firman, dan firman itu jadi kenyataan di mana-mana. Saya akan akhiri dengan ayat ini. Efesus pasal 3 ayat 17. Kalau kita sudah bisa fellowship, bersekutu intim dengan Yesus, dampaknya itu luar biasa, saudara. Efesus 3:17. Sehingga oleh apamu? Imanmu. Siapa? Kristus itu. Bagaimana? Diam di dalam hati kita. Dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Saya keluarkan satu kata ini. Kristus itu diam di dalam kamu. Saya tanya, saudara percaya begitu banyak surat-surat Rasul Paulus yang berkata Kristus dalam kamu, Kristus dalam kamu. Betul tidak? Itu banyak, saudara. Nah, hari ini kita akan melihat dampak. Suami istri berarti mereka sudah saling masuk satu dengan yang lain. Betul nggak? Hidup suami dalam hidup istri dalam hidup suami. Karena hubungan intim terus. Nah, begitu pula kalau kita punya fellowship, punya persekutuan, punya hubungan intim dengan Yesus, maka Kristus itu di mana kita? Di mana kita? Dalam hati kita. Oke, ini lihat wajahnya, entah wajah ngantuk atau nggak ngerti, saya belum tahu. Tapi saya terangkan begini. Siapa pernah kena demam berdarah? Nggak ada? Oh, ada satu. Siapa yang pernah tahu ada orang kena demam berdarah? Banyak. Nah, siapa yang pernah kena malaria? Kalau saya sudah ratusan kali kena malaria karena tinggal di Papua. Kena di mana? Ada malaria juga di Bengkulu sini. Oh, banyak juga. Oke. Nah, ini pertanyaan. Mengapa kita bisa kena demam berdarah? Kenapa kita bisa kena malaria? Berarti di dalam tubuh nyamuk itu ada apanya? Ada virus, ada larva itu. Nah, ini ilustrasinya. Nyamuk sekecil itu, kalau dalam tubuhnya ada larva malaria atau demam berdarah, orang segede kita bisa mati. Nah, kalau Kristus di dalam hati kita, kalau saya pakai kata virus Kristus, seharusnya kita nempel ke hidup orang-orang tertentu. Orang itu harusnya bagaimana? Loh, seperti nyamuk tadi itu loh. Kena. Nah, berarti kalau kita sering nempel ke orang-orang itu nggak kena Kristusnya, perlu tanda tanya. Kristusmu di mana itu? Nah, itu dia tinggal di rumah katanya. Saudara, nggak ngaruh. Nah, ini masalah. Harusnya
Saya bersyukur terbang cuma 1 jam kurang dikit tadi dari Jakarta. 1 jiwa rezeki orang Bengkulu. Saya tinggal di virus ini. Janji saya akan telepon dia nanti. Saya sudah catat nomor telepon. Ayo kita belajar 4 hal tentang nyamuk dengan kita. 1, hidup nyamuk dan hidup kita, siapa lebih panjang? Jelas. Nyamuk cuma berapa hari umurnya? Berapa hari? Nyamuk berapa hari kira-kira? Ya belajar biologi itu masuk lupa. Berapa hari nyamuk? 3 hari lebih kurang. Iya lebih. Bilang aja 11 hari. Itu kalau nggak kita teplak dia. Iya toh. Kalau sudah kita teplak sudah 3 hari mati dia. Bayangkan hidup yang begitu pendek, saudara. Nomor 2. Siapa lebih gede, nyamuk atau kita? Ini pertanyaan konyol, tapi kita harus tahu. Jelas kita. Maaf ya, jangan tersinggung ya. Saya ini kalau ngomong apa adanya, maafkan saya. Bagi yang nggak bisa terima, maafkan. Tapi saya ngomong. Berapa kali tai hidung kita lebih gede dari nyamuk itu, saudara? Loh, betul tidak? Kok saya sering naik motor jambu ini, saya hitam semua gede-gede itu. Nyamuknya lebih kecil. Maaf. Nomor 3. Ini daerah apa namanya? Lingkar Barat. Tadi dari bandara saya mesti ke kota dulu karena urusan dengan bank, terus baru ke Lingkar Barat sini. Percayakah saudara, nyamuk Lingkar Barat nggak bisa terbang sampai ke kota kecuali dia naik angkot? Betul nggak? Nyamuk itu radius hidupnya pendek sekali, sempit. Bayangkan 4 hal tadi. Ruang geraknya, umurnya, besarnya, radius, tapi kita kalah dengan mereka. Nanti gak ilustrasi itu. Seharusnya Kristus yang diam di dalam hati kita ini, yang sesekian tahun dia diam sejak kita percaya dia hari pertama itu. Yang keempat, saya belum selesai. Siapa pernah ngitung? Nah, nyamuk itu kalau nempel interaksi dengan kita itu perlu waktu berapa lama? Kalau gigit itu loh. Nah, sebentar kita rasa terbang dia kita goyang. Jangan sampai ada orang digigit nyamuk 5 menit itu kulit badak namanya. Betul. Nempel cuma hitungan detik, saudara. Dampak yang besar ke hidup orang segede ini. Ngerti nggak ilustrasi? Sesepi-sepinya Bengkulu, entah kampung mana, desa mana, tetap ada orang nggak di situ? Loh, jawab, tetap ada orang tidak? Nah, waktu kita interaksi dengan orang-orang itu, virus apa yang kita tinggalkan ke orang itu? Masa kita kalah dengan nyamuk? Kenapa Paulus berkata lewat Roma 1:16? Aku yakin Injil itu kekuatan Tuhan. Masih ingat ayat itu? Coba buka Roma 1:16. Yang mampu menyelamatkan semua orang. Wih, kata itu luar biasa. Nah, seringkali kita nggak punya keyakinan yang kokoh tentang Injil itu. Keyakinan kita seringkali ragu-ragu. Maka itu kita nggak punya kekuatan. Udah, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kalau saya pakai ilustrasi, saudara siapa sering didatangi sales-sales itu, penjual-penjual itu ngetok rumah. Entah itu minyak wangi atau sabun atau keset, sering bukan datangi itu. Mereka itu punya keyakinan dengan barang yang dijual. Betul tidak? Maka itu mereka berani meyakinkan pembelinya, calon pembelinya. Nah, ini yang goblok di antara kita. Kita tuh nawarkan Injil, tapi nggak punya keyakinan yang kokoh. Kalau ditanya, misalnya, adik jual apa? Nggak tahu, saya cuma disuruh. Ini aja lihat sendiri. Kacau sekali salesman. Betul tidak? Nggak punya keyakinan. Juga nggak tahu dijual ini apa. Mengapa kita nggak punya interaksi, nggak punya dampak ke banyak hidup yang kita temui tiap hari? Karena kita nggak punya keyakinan. Siapa yang di dalam kita? Kristus itu ada di dalam hati. Karena iman. Harusnya kita punya dampak. Maka itu kalau kita rajin bersekutu di dalam kamar yang terkunci, bukan tempatnya ya, tapi suasananya situ akrab betul. Roh itu ada dalam kita. Hasilnya luar biasa. Injil kita bisa sebarkan kemanapun kita pergi. Belum cuma sebentar ketemu orang.
Orang yang tekan kena virus Injil. Mau berubah mulai hari ini dan semua konsep pelayanan kita. Tuhan memberkati kita semua. Ada satu hal yang penting dalam kehidupan kita, saudara. Untuk kita berhubungan dengan Tuhan kita.